Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang sedang mencari jalan pulang, pernahkah kau duduk dalam sepi, lalu sebuah alunan musik menggugah hatimu, membuatmu menangis, entah karena rindu, entah karena luka, atau entah karena tiba-tiba kau merasa begitu kecil di hadapan sesuatu yang sangat agung. Dalam dunia yang penuh kebisingan ini, musik seringkali dianggap hanya sebagai hiburan, sesuatu yang melenakan, bahkan menyesatkan. Tapi benarkah begitu? Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang ilmunya begitu dalam dan jiwanya sangat jernih, menuliskan sesuatu yang mengejutkan. Beliau menyebut bahwa tidak semua musik itu haram, tidak semua tarian itu tercela. Bahkan, musik bisa menjadi wasilah, jalan untuk mendekat kepada Allah. Beliau mengisahkan bahwa Nabiullah Daud alaihissalam, seorang nabi yang suaranya begitu indah, tidak hanya bernyanyi, tetapi juga memainkan alat musik. Bukan untuk dunia, bukan untuk hiburan, melainkan untuk memuji dan mengagungkan Allah. Nyanyian itu menjadi bentuk ibadah, sebuah cara untuk menghadirkan Allah dalam hati dan jiwa. Namun, beliau juga mengingatkan bahwa tidak semua nyanyian itu membawa kebaikan. Ada pula nyanyian yang justru menenggelamkan hati dalam kesedihan yang tidak berujung, seperti ratapan yang dilakukan di kuburan, yang hanya memperpanjang duka dan menambah ketergantungan pada dunia. Karena itulah, Allah berfirman, "Jangan bersedih atas apa yang hilang darimu." Kesedihan yang berlarut, apalagi dinyanyikan dan ditularkan, hanya akan menjauhkan kita dari ridha-Nya. Lalu bagaimana dengan musik yang digunakan dalam jalan spiritual? Para sufi, mereka yang menempuh jalan sunyi menuju Allah, memanfaatkan musik bukan untuk bersenang-senang. Musik bagi mereka adalah lentera, sebuah cahaya yang membangkitkan cinta yang dalam, cinta yang tidak fana, cinta yang mengakar kepada Allah. Mereka tidak sekadar mendengarkan, mereka merasakan. Alunan musik itu menembus hati, membakar nafsu, membersihkan jiwa. Dalam keadaan seperti ini, hati mereka menjadi seputih perak yang dipanaskan dalam tungku, bersinar, bersih, siap ditempa menjadi sesuatu yang luhur. Berkat bantuan musik yang suci, banyak dari mereka mendapatkan penglihatan rohani, visi tentang hakikat hidup, tentang kebesaran Allah, tentang surga yang dirindukan. Dalam kondisi itu, mereka bisa mencapai tingkatan kesucian yang tak bisa dicapai hanya dengan logika atau pembelajaran biasa. Hanya melalui laku prihatin, riyadhah, dan latihan spiritual yang sungguh-sungguh, mereka bisa sampai ke sana. Namun tetap, ini bukan jalan yang bisa dilalui oleh semua orang. Imam Al-Ghazali memperingatkan bahwa calon sufi atau mereka yang baru menapaki jalan spiritual tidak boleh ikut serta dalam tarian mistik tanpa bimbingan guru. Karena tarian itu bukan tarian biasa. Ia bukan sekadar gerakan tubuh, tapi gerakan ruh, gelombang energi yang jika tidak dibimbing dengan benar, bisa membuat seseorang tersesat. Diriwayatkan bahwa Syekh Abu Qasim Al-Jurjani, seorang sufi agung, pernah didatangi muridnya yang ingin ikut serta dalam tarian sufi. Syekh berkata, "Berpuasalah 3 hari dengan ketat. Lalu, suruh seseorang memasak makanan yang paling lezat. Jika setelah itu engkau masih lebih menyukai tarian daripada makanan itu, maka engkau boleh ikut. Ini bukan ujian nafsu semata, ini adalah ujian hati. Apakah seseorang sudah betul-betul lepas dari kenikmatan dunia, atau masih ada keterikatan halus yang mengikatnya? Karena seseorang yang belum selesai dengan dunia, meskipun ia pernah melihat cahaya, meskipun ia pernah merasakan getaran spiritual, tetap harus dijauhkan dari tarian mistik. Karena justru disitulah letak bahayanya. Tarian bisa menjadi nafsu terselubung, musik bisa menjadi candu tersamar." Imam Al-Ghazali sangat jeli. Beliau bukan menolak musik dan tarian, tapi beliau memahami bahwa kuncinya ada pada kondisi hati. Jika hati bersih, maka musik adalah zikir. Tapi jika hati kotor, maka musik bisa menjadi hijab. Beliau juga mengajak kita untuk tidak meremehkan pengalaman para sufi,
Meskipun kita belum pernah merasakannya, jangan karena kita belum pernah merasakan ekstase ruhani, lalu kita menuduh orang lain berlebihan, sesat, atau bid'ah. Karena itu seperti orang buta yang tidak percaya taman, hanya karena ia tidak bisa melihat rumput hijau, bunga, dan air yang mengalir. Atau seperti seorang anak kecil yang tidak paham kekuasaan, hanya karena ia belum pernah menggenggam tanggung jawab. Orang yang bijak, walaupun belum merasakan sendiri, tetap mampu memahami bahwa di dunia ini ada kebenaran yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata. Ada rasa yang hanya bisa dipahami dengan hati. Maka sahabatku, jangan cepat menghakimi, jangan cepat menilai. Musik bisa menjadi jalan pulang jika digunakan dengan niat dan hati yang benar, dan bisa menjadi jalan jatuh jika digunakan untuk memuaskan nafsu dan dunia. Mungkin bukan musik yang salah, tapi hatikulah yang belum bersih. Mungkin bukan suaranya yang menyesatkan, tapi jiwa kita yang belum siap untuk mendengar. Mari kita benahi hati ini. Mari kita bersihkan jiwa dari debu dunia, dari kerak ego, dari noda cinta yang palsu. Agar ketika kita mendengarkan suara, kita tidak hanya mendengar nada, tapi mendengar panggilan. Panggilan yang lembut, yang mengajak kita kembali kepada Allah. Namun, masih ada yang lebih dalam dari itu semua. Musik sejatinya bukan soal suara, tapi tentang resonansi jiwa. Ketika seseorang mendengarkan musik dengan hati yang hidup, maka setiap denting, setiap hembusan nada akan membangkitkan kenangan primordial tentang janji lama yang pernah kita ikrarkan di alam ruh. Ingatlah ketika Tuhanmu mengambil kesaksian dari anak-anak Adam. Itulah momen saat kita berkata, "Benar ya Rob, Engkau adalah Tuhan kami." Dan dalam denting-denting tertentu jiwa kita seperti diingatkan kembali bahwa kita pernah berjanji, bahwa kita pernah kenal, bahwa kita sedang rindu. Karena itu tak heran, ada orang yang tiba-tiba menangis saat mendengar alunan musik yang syahdu. Bukan karena liriknya, bukan karena melodinya, tapi karena ruhnya disentuh sesuatu yang ia tak bisa sebut namanya. Itu bukan sekadar getaran, itu panggilan. Sayangnya, tidak semua orang paham suara ini. Sebagian orang menganggap itu hanyalah perasaan, sebagian lain menganggap itu hanyalah godaan. Tapi bagi hati yang peka, bagi ruh yang bersih, itu adalah sir, rahasia dari langit. Maka Imam Al-Ghazali tidak gegabah dalam memberi hukum. Beliau menimbang dengan hikmah, karena ia tahu jalan menuju Allah itu luas, dan kadang jalan itu terdengar, bukan terlihat. Lalu bagaimana kita menilai musik? Bagaimana kita membedakan mana yang halal dan mana yang membawa pada kesesatan? Imam Al-Ghazali mengajarkan satu kunci. Lihatlah pada akibatnya. Jika musik itu membangkitkan gairah dunia, cinta pada makhluk, gelora syahwat, maka ia menjauhkanmu dari Allah, meskipun liriknya menyebut namanya. Tapi jika musik itu membangkitkan rindu, menghadirkan tangis, membuatmu malu kepadanya, menggugah kesadaran akan kefanaan, maka ia bisa menjadi tangga yang mengantarmu untuk sujud lebih dalam, untuk zikir lebih khusyuk, untuk taubat yang lebih sungguh-sungguh. Begitulah para sufi membedakan. Mereka tidak melihat hanya dari bunyi, tapi dari buah yang dihasilkan dalam jiwa. Karena suara hanyalah kendaraan, yang penting adalah kemana ia membawamu. Dan ingatlah, bahkan zikir pun bisa jadi dosa, jika diucapkan hanya oleh lisan, tapi hati sibuk dengan dunia. Begitu pula musik bisa menjadi ladang kebaikan, jika didengar oleh jiwa yang sedang menapaki jalan menuju Tuhannya. Namun, jangan salah paham. Ini bukan seruan untuk membuka semua pintu, lalu membiarkan semua jenis musik masuk ke dalam hati. Tidak, karena hati adalah rumah yang suci. Rumah yang jika kotor, cahaya tidak bisa tinggal lama di sana. Kita harus berjaga. Kita harus bijak. Jangan masukkan apapun yang tidak membawamu lebih dekat kepada Allah. Jangan biarkan hatimu terbiasa dengan suara yang menumbuhkan kelalaian. Karena jika terlalu sering mendengar yang sia-sia,
Maka ketika suara langit datang, engkau akan tuli. Tidak bisa lagi menangis, tidak bisa lagi merasakan. Hati yang terlalu banyak mendengar musik duniawi akan kehilangan sensitivitas untuk mendengar musik langit. Dan saat kematian datang, yang kita butuhkan bukan suara penyanyi, tapi suara malaikat yang berkata, "Jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan." Maka mari kita bertanya pada diri sendiri, apa yang selama ini kita dengarkan? Adakah musik yang membuat kita lebih takut kepada Allah? Adakah lagu yang membuat kita rindu salat malam? Adakah nada yang membangkitkan kesadaran bahwa hidup ini fana? Jika tidak ada, maka berhentilah sejenak, berdiam, tenangkan diri, hening, dan dengarkan suara hatimu. Mungkin di sana ada nyanyian yang telah lama menunggu, nyanyian tentang rumah, tentang keabadian, tentang Rabb yang kita rindukan sejak awal penciptaan. Karena sesungguhnya, suara yang paling merdu adalah suara panggilan Allah di dalam jiwa. Dan lagu yang paling indah adalah bisikan taubat di tengah malam yang sepi. Alhamdulillah, jika engkau masih bersama kami hingga di akhir narasi ini, itu bukan kebetulan. Mungkin jiwamu sedang mencari, sedang haus akan makna, dan Allah yang maha lembut sedang menuntunmu untuk kembali. Semoga setiap kata yang tadi kita renungi bersama bukan hanya mengisi pikiran, tapi juga menggetarkan hati, karena hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan tanpa arah, dan hati ini terlalu berharga untuk diisi dengan suara-suara yang menjauhkan kita dari Allah. Sahabat Cahaya Hampa, jika engkau merasakan manfaat dari perjalanan ini, jika ada satu kalimat saja yang menyentuh batinmu, maka mari teruskan perjalanan ini bersama. Tekan tombol subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama di jalan cahaya. Tekan like jika engkau ingin kebaikan ini sampai ke lebih banyak hati. Dan bagikan video ini kepada sahabat-sahabatmu. Siapa tahu, satu klik kecil darimu menjadi sebab seseorang kembali kepada Allah. Karena cahaya itu tidak pernah diciptakan untuk disimpan sendiri. Ia harus menyebar, ia harus menerangi, sampai kita semua bisa kembali pulang, menuju Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di narasi berikutnya, di Cahaya Hampa, suara hati yang mencari cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.